yang hidup di masa kita, yang merasakan detik-detik bagaimana umat Islam dijajah, bagaimana umat Islam mundur, bagaimana umat Islam kalah. Mereka adalah 4 ulama yang saya pilih yang mempunyai karya-karya terkait Nahdlatul Ummah, terkait karya-karya kebangkitan umat, mulai dari Said Qutb, Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, dan yang masih hidup Dr. Rohim As-Sirjani, hafizahullah ta'ala. Kita udah bahas perspektif yang pertama, kebangkitan umat dalam pandangan Said Qutb. Sekarang saatnya kita berpindah ke yang lebih muda, karena yang paling tua yang lahir duluan ini beliau, Said Qutb. Kemudian berikutnya adalah Syekh Abul A'la Al-Maududi. Mari kita lihat bagaimana pendapat beliau terkait kebangkitan umat. Siapa dulu beliau? Kita perlu kenal, ya. Nama lengkapnya adalah Abul A'la Al-Maududi. Lahir 25 September 1903. Di mana? Di India. Jadi memang beliau ulama asli India. Wafatnya tahun 79 di Amerika Serikat. Jadi beliau punya banyak karya, karena India itu kan dijajah sama Inggris. Jika kita lihat banyak orang India itu pintar bahasa Inggris, sama kayak Malaysia, itu bekas jajahan Inggris. Banyak orang Malaysia pintar bahasa Inggris. Kalau kita kan dijajah Belanda, tapi kita juga nggak pintar bahasa Belanda. Kita cuma pintar nyari pelatih timnas dari Belanda. Karya-karya beliau, ya, Tafhimul Quran, for basic Quranic terms, towards understanding Islam, the Islamic way of life, dan lain sebagainya. Beliau ini pernah mendirikan Jamaat Al-Islami tahun 41. Jadi sebenarnya kalau Said Qutb kita lihat beliau masih anggota dari Ikhwanul Muslimin, ya. Beliau ini punya jamaah sendiri namanya Jamaatul Islami. Ya, ini ormas Islam sebenarnya yang dalam rangka untuk menerjemahkan atau memberikan perwujudan dari pemikiran-pemikiran beliau. Karena memang kebanyakan ulama dari India itu banyak pemikir. Di selain Abul A'la Al-Maududi nanti ada Abul Hasan Ali An-Nadwi. Itu juga pemikir. Jadi memang bukan sekedar mereka memahami Quran dan hadis, tapi mereka pikirannya jauh ke depan, menyesuaikan dengan kondisi realita umat Islam hari ini. Jadi pemikir-pemikir, mereka adalah pemikir. Jadi bukan sekedar menerima, mengkaji, tetapi beliau juga bagaimana mengeksplorasi, mengevaluasi, apa susah banget itu ya, mengevaluasi, pokoknya elaborasi, jadi lebih bagaimana Quran itu membumi, aktivis, dan beliau termasuk salah satu aktivis Islam, ulama Islam yang menyerukan syariat Islam itu harus menyeluruh sebagai nidhumul hayah, bukan cuma ibadah tapi sistem kehidupan syariat Islam itu. Kita lihat karya-karya terkenal. Kalau bicara kebangkitan, jadi beliau punya beberapa karya langsung maupun tidak langsung, hanya dimasukkan dalam bab-bab tertentu. Ya. Jadi ada The Islamic Movement, ya. Ini membahas tentang faktor keberhasilan gerakan Islam.
The Future Strategy of the Islamic Movement. Ini menyusun strategi praktis dakwah dan kebangkitan. Juga ada Tajdid Ihya Uddin. Ini adalah sejarah dan metode pembangunan Islam. Al-Khilafah wal Mulk, kekhilafahan dan kekuasaan kerajaan. Beliau bahas negara Islam dan hubungan politik dakwah revolusi, termasuk Tafhimul Quran. Beliau membahas mentafsirkan Quran yang menyentuh aspek politik, ekonomi, sosial Islam sebagai landasan kebangkitan. Saya lihat kalau kita cari-cari karya-karya beliau dalam bahasa asli, ya, kadang ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu India karena beliau memang dari India. Banyak pemikir India hebat, termasuk yang mau datang tapi dimundur pada jamaah ke Surabaya. Siapa itu? Zakir Naik. Ya. Itu kan juga pemikir cerdas. Pada jago debat, pemikir ulum itu India rata-rata. Kalau dibikin dengan Islam, kalau nggak dibikin dengan Islam, khawatirnya ya joget-joget aja pada jamaah. Ya. Zakir Naik pemikir. Ulama Persis, pendiri Persis, Ahmad Hasan itu juga pemikir dan jago debat, dan aslinya dari India. Jadi memang orang India ini terkait bicara untuk berdebat dan kemudian kemampuan berpikir kritis mereka jago. Ya. Sayangnya ketika mereka nggak disentuh dengan Islam, nah mereka jadi yang sapi disembah lah, sapi nggak boleh disembelih lah, itu sapi dianggap Tuhan. Nah itu ketika Islam tidak melindungi mereka. Baik, jadi kita hanya bisa temukan buku-bukunya dalam dulu sekitar tahun 80-an. Buku-bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk buku-buku beliau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah ini menariknya, ulama-ulama India ini karyanya nggak cuma bahasa Arab, nggak cuma bahasa Urdu, tapi juga bahasa Inggris. Memang mereka dakwanya meluas sampai ke kalangan non-Muslim yang ada di Barat, yang ada di Amerika. Zakir Naik pun juga, ya, beliau pintar bahasa Inggris, ya, dakwanya sampai ke luar negeri. Ini tantangan bagi dai-dai Indonesia. Apakah berpikirnya bisa kritis? Jangan masalah tambang kemudian jadi tumpul pikirannya. Jangan repot nanti. Ya. Akhirnya nyebut wahabi lingkungan, kan? Jadi repot ya. Nah, kita lihat apa sih yang beliau pikirkan terkait Nahdlatul Ummah. Kebangkitan umat itu diawali dari mana? Lagi-lagi pada zaman sama dengan Said Qutb. Kebangkitan umat dimulai dari kesadaran tauhid. Kesadaran tauhid. Jadi beliau sampaikan, krisisnya umat Islam itu berakar dari lemahnya pemahaman tauhid dan dominasi sistem jahiliyah modern. Sama kayak Said Qutb. Jadi perjamaah kalau kita mau mengkaji yang namanya jahiliyah dalam kitabnya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Ini kita tanyakan aja ke ChatGPT. ChatGPT ini sudah cukup cerdas pada jemaah, ya, untuk mengkaji kitab-kitab yang kita nggak perlu untuk menelaah lebih dalam berdasarkan informasi yang beredar. ChatGPT udah langsung bisa tahu yang dimaksud tentang jahiliyah dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sofi Rahman, ya, itu yang kayak gimana dibahas oleh ChatGPT. Betul-betul saya buka jahiliyah. Ini jahiliyah di zaman Nabi. Sekarang kita kupas bagaimana sebenarnya jahiliyah di zaman sekarang, apakah masih mirip apa enggak?
Jadi perintahnya itu, nah ini, maksud saya bilang, jelaskan macam-macam kebiasaan, tradisi, keyakinan jahiliyah Arab sebelum Islam datang menurut kitab Ar-Rahibul Maktum karya Syekh Sofi Rahman Mubarakuri. Langsung dikaji, langsung dia ambil kesimpulan kondisi agama, komunisme, kemusyrikan, kan? Kondisi sosial, ketimpangan, penindasan, kaum bangsawan, pedagang kaya, budak, kaum lemah tertindas, perempuan sangat direndahkan, fanatisme kesukuan, suku adalah identitas utama, asobia, kehidupan moral, perjudian, minuman keras, perzinahan, keyakinan khurafat, tahayul, penyimpangan dalam ibadah haji, sistem ekonomi yang tidak adil, riba merajalela, monopoli dagang, ya kan? Kalau yang secara umum, bukan cuma kitabnya Syekh Sofi Rahman Mubarakuri, itu ditambahi oleh jemaah, ya, ditambahi lagi sama mereka. Hukum riba, nggak ada sistem hukum yang adil dan universal. Kekuatan dan kekayaan menjadi penentu benar atau salah. Pembunuhan bisa dimaafkan jika pelaku dari suku kuat atau dibalas dengan perang. Ya. Ini sistem jahiliyah di masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, tapi disebut oleh Abul A'la Al-Maududi, ya, di era kita sekarang itu jahiliyahnya jahiliyah modern. Kalau para jamaah coba mengingat tadi yang saya bacakan menurut ChatGPT, kita compare dengan zaman kita, masih ada atau sudah hilang semua? Masih ada. Ya, bahkan mirip-mirip, ya. Paling selisihnya sedikit. Maka disinilah kata beliau dalam pembahasan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Baghawi, Syekh Abdul A'la Al-Maududi rahimahullah, beliau katakan nuqtatul intilaqi fin nahdah al-islamiyah hiyal iman al-amin biwahdaniyatillah. Titik awal kebangkitan Islam itu adalah keyakinan mendalam terhadap tauhid keesaan Allah dan waraftu kulli syaklin min askalin taghut wasaitara al-basariyah, dan penolakan terhadap semua bentuk taghut dan dominasi manusia atas manusia. Jadi lagi-lagi kembali kebangkitan umat Islam itu mesti diawali dari pemahamannya terhadap tauhid. Cuma memang masalahnya mungkin tauhid kita ini belum maksimal, belum totalitas, belum sempurna, belum dikaji secara utuh, belum dikaji secara benar, belum membumi. Ya. Tauhid kita itu hanya pokoknya jangan syirik, jangan berbuat syirik. Padahal lebih dalam, lebih luas tauhid itu bisa sampai kepada keseluruhan kehidupan kita. Baik, kita lihat lagi apa kata Abul A'la Al-Maududi. Dia sebutkan Islam ini harus jadi sistem hidup total, nidhamus syamil, sistem hidup yang menyeluruh, mau politik, mau ekonomi, mau sosial, harus pakai Islam. Makanya kata beliau itu al-Islam la yuksaru ala tukus bal huwa manhajus samil. Islam itu gak cuma terbatas pada ritual, tetapi merupakan manhaj, sistem yang syamil, menyeluruh, yang mengarahkan terkait seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau mau bangkit, Islam harus jadi sistem hidup totalitas, ekonomi, politik, sosial,
budaya, militer, seni, olahraga, Islam. Kalau mau bantu. Dan lagi-lagi beliau selalu ingatkan, hati-hati sama yang namanya sekuler dan imitasi barat. Sekuler, para jemaah saya ingatkan lagi, menurut Harvey Cox. Harvey Cox ini dia mikir, dia sebutkan nih, apa sih sekuler itu? Liberation of man from religious and metaphysical judgments. Manusia harus dibebaskan dari bimbingan agama, dan manusia harus dibebaskan, nggak perlu lagi percaya dengan alam gaib. Jadi kalau dikit-dikit agama, ya itu orang sekuler paling nggak suka. Kalau masih percaya alam akhirat, pahala, dosa, surga, neraka, orang sekuler berupaya menghilangkan itu semua. Makanya hari ini sekuler itu sampai ke dunia pendidikan, kepada ilmu pengetahuan, ya. Dan akhirnya muncul pemutusan hubungan ilmu dengan agama, hilang nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan. Generasi muda krisis identitas. Kalaupun hari ini ada pendidikan, orientasinya bukan ketuhanan, tapi materialisme, materi. Akhirnya Islam itu sempit, hanya berada di ruang-ruang ranah ibadah. Tapi dalam kehidupan yang lebih luas, nggak usah bawa-bawa Islam. Nah, jadi dianggap Islam kita tuh cuma sholat, Islam kita tuh cuma puasa, Islam kita tuh cuma zakat, berangkat haji. Tapi kalau sistem politik dengan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi dengan nilai-nilai Islam, sosial budaya masyarakat dengan bingkai Islam, nggak mau. Nah itu sekuler, ya itu sekuler. Makanya kalau kita kembalikan lagi kepada Syekh Abdul A'la Al-Maududi, beliau sangat mewanti-wanti, jangan sekali-kali kita terkontaminasi dengan sekuler. Beliau katakan, la nahdoh hakikiyah lil ummah. Nggak ada kebangkitan yang hakiki, yang sejati bagi umat, illa kecuali biqat'i, kecuali dengan memotong, memutus apa? Ketergantungan pada jemaah. At-tabaiyah, ketergantungan kepada apa? As-saqafiyah wal fikriyah, ketergantungan kepada budaya dan pemikiran lil gharb, terhadap bangsa barat. Kalau kita punya ketergantungan kepada bangsa barat, pasti masih bela Israel. Orang yang terkontaminasi pemikirannya dengan barat, pemahaman yang terkontaminasi dengan barat, pasti masih bela Israel, nyalain pejuang Gaza. Ngelihat Iran sama Israel perang, ya biasanya nggak terlalu euforia, ya biasa saja. Padahal kita perlu berbahagia, bersyukur, ya. Walaupun memang kita nggak pernah sepakat, karena Syiah Iran itu punya dosa besar terkait Suriah. Bagaimana ya? Dulu kita pernah bahas Suriah. Sponsor utama Bashar Assad membantai saudara kita di Suriah, yaitu Iran. Sekarang Israel membantai saudara kita di Gaza. Dua-dua tukang bantai saling perang gitu Pak ya. Nah, kita biarin aja Pak. Ya. Tapi tentu kalau disuruh milih, tetap kita lebih milih Iran daripada Israel. Apalagi Iran sekarang ya, wah
muncul sebagai kekuatan. Mau dibilang perangnya pura-pura, oh nyatanya udah 5-6 hari hancur beneran tuh Bang. Hancur beneran. Kenapa kok nggak banyak jatuh korban? Israel itu punya shelter, punya tempat terowongan bawah tanah juga untuk melindungi rakyatnya. Bahkan bukan cuma rakyatnya, tentaranya juga sembunyi semua tuh. Kan ada video yang beredar, mereka lagi rebutan makanan juga di dalam tempat penampungan shelternya itu, ya kan? Makanya mereka itu adalah negara yang ketakutan, rakyat warga negara yang ketakutan. Suatu saat mereka bisa dibombardir, makanya mereka siapkan tempat penampungan shelter bawah tanah itu. Mereka tahu karena mereka itu negara penjajah, itu bukan tanahnya mereka sendiri. Makanya ini kita perlu memahami, jangan tergantung dengan barang. Kita harus bisa. Kayak Iran, produsen senjatanya sendiri, produsen pesawatnya sendiri, nuklirnya sendiri. Untuk ketahanan nasional bangsa Indonesia, kita harusnya juga bisa kayak begitu. Bikin sendiri, jangan beli. Apalagi kalau belinya bekas, waduh, ya kan? Kasihan tentara-tentara kita, baru latihan error, kan? Ya. Akhirnya jatuh korban. Belum pernah tentara kita itu, ya, baru latihan error, jatuh korban. Dan mudah-mudahan mati syahid insya Allah, ya kan? Ya, udah beberapa kali kapal selam, ya, pesawatnya, ya. Kalau bisa kita bikin sendiri. Kita tahu kapan itu para jamaah, ya. Jangan ngeruk tambang terus balik. Ya. Ini sampai bingung kita, ya. Ketahanannya mana? Baik. Maka kata beliau, selain ahli sekularisme, kata beliau berikutnya adalah tugas umatnya menegakkan khilafah dan amar ma'ruf. Jadi tentu yang maksud beliau di sini adalah al-khilafah al-hakikiyah hiya iqamatul hukmillah fil ard. Jadi maksudnya adalah menegakkan khilafah itu penegakan hukum Allah di muka bumi. Hukum Allah ini harus tegak. Harus tegak. Bukan cuma jadi bacaan kita di Al-Quran, hukum kisos, ya, hukum rajam, hukum cambuk, ya. Jangan cuma kita baca, tapi harus tegak, benar-benar diterapkan. Kalau memang kita ingin bangkit umat Islam ini, korupsi hilang. Walaupun strategi Pak Prabowo, gaji hakim dinaikkan 280% supaya tidak korupsi. Kita lihat Pak, apakah hakim setelah ini gajinya naik tambah korupsi apa enggak? Kita lihat strategi ini, mudah-mudahan berhasil Pak, ya. Dan lagi-lagi menurut beliau yang menjadi pedoman untuk bangkitnya umat itu dari mana? Quran. Bahkan beliau mengkaji ayat-ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata beliau, asas kebangkitan umat Islam melalui dari ilmu, melalui dari baca, melalui dari pikir. Ilmu dulu fondasinya, baca dulu, ya. Belajar jelas, pendidikan jelas, ijazah jangan sampai palsu, ya. Jelas memang belajar, karena banyak baca. Ya. Jangan sampai saya nggak membaca apa yang saya tanda tangani, wah bahaya itu bahaya. Baca dulu, ya. Baru tanda tangan, ya. Harus. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala, selain ayat ini beliau kutip ayat ini juga. As-Saff ayat 9.
Huwallazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dia Allah yang mengutus Rasulnya menjadikannya berkuasa atas semua agama. Kata beliau, ini implementasi sistemik, bukan cuma ritual. Jadi maksudnya bukan hanya ritual Islam, tetapi sistem kehidupan. Nizamul hayat, kata beliau itu. Islam itu sistem kehidupan. Nah, ini yang menarik. Kata beliau juga mengutip tentang hadis tentang mujaddid. Mujaddid pembaharu. Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap 100 tahun, ya, siapa yang 100 tahun itu yang akan memperbaharui li yujaddidulaha dinaha, tajdid, memperbaharui urusan agama. Nah, ini memang banyak tafsir para jemaah, ya. Kita coba lihat. Kata beliau, tajdiduddin, ya, memperbarui agama sifatnya menyeluruh, bukan untuk menambal kesalahan konkret semata. Dalam karyanya beliau membedakan tajdid dengan tajaddud. Yang tentu yang dikaji harus yang tajdid, memulihkan ajaran dari praktik dan pemahaman keliru, mengembalikannya ke bentuk asli. Menurutnya, mujaddid itu bisa bersifat parsial, spesifik di satu bidang, atau komprehensif, mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan Islam, tauhid, syariat, sosial, politik. Ya. Jadi kata beliau, mujaddid pembaharu ini mendekati sifat kenabian dalam semangat pembaharuan, walaupun dia belum tentu nabi, bisa komprehensif. Ya. Makanya mujaddid dapat berupa individu, sehingga para ulama sepakat Umar bin Abdul Aziz itu mujaddid, pembaharu agama. Jadi agama diperbarui, bangkit lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama sepakat itu pembaharu. Cuma sampai ke zaman kita sedikit yang mau berkomentar sepakat siapa pembaharu di era kita, karena setiap 100 tahun. Atau bisa kelompok ulama atau figur yang menangani aspek berbeda, hukum, akidah, politik. Maka kata beliau, mujaddid itu pembawa reformasi menyeluruh. Ya. Tidak harus berbentuk negara, tapi bisa di bidang pendidikan, dakwah, ilmu, praktek ibadah, permurnian pemikiran. Kiai Ahmad Dahlan bisa kita sebut mujaddid dalam bidang pendidikan. Bisa, ya, bisa sekali. Apalagi lembaga pendidikan Muhammadiyah sampai sekarang masih eksis, bahkan buka cabang di luar negeri. Sedangkan Ki Hajar Dewantoro yang dijadikan tokoh pendidikan nasional, sekolahnya kan taman siswa para jamaah, ya, hampir sudah mau punah para jamaah. Tapi Muhammadiyah terus berkembang. Nah, dari sini beliau kemudian memberikan langkah-langkah tahapan secara sistem bagaimana kita mau bangkit. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, memurnikan jiwa dari syirik. Dari syirik, dari tauhidnya harus mantap benar. Tauhid harus mantap. Jadi nggak pakai mandi kembang, ya kan, buang sesajen, ya, ngasih berhala, apa pakai Pak? Murni. Berikutnya tarbiyah dan dakwah, ya, membentuk jamaah secara konsisten. Memang setelah muncul pribadi-pribadi yang jiwa-jiwanya bersih dari syirik, kemudian dididik dengan nilai-nilai Islam, akhirnya juga ditambahi tarbiyah fikriyah, pemurnian ideologi. Jangan lagi ada sekuler, jangan condong kepada barat, jangan ambil dari barat, hanya syariat Allah yang sah. Ini ucapan beliau,
no room for human legislation. Nggak ada tempat bagi pikiran manusia untuk mengatur kehidupan manusia. Berikutnya, struktur jamaah. Nah, organisasi dakwah plus strategi gradatif revolusi negara Islam. Nah, jadi memang beliau ini bahasanya bahasa revolusi. Jadi, kalau udah kuat pemerintahan yang ada diganti revolusi dengan pemerintahan Islam. Nah, ini yang membuat kenapa Abdul A'la Al-Maududi itu juga dianggap radikal, dianggap ekstremis, sama kayak Said Qutb. Karena caranya untuk mendirikan Islam atau caranya untuk menegakkan Islam harus jalan revolusi. Baru yang terakhir adalah iqamatuddin, menegakkan syariah dalam semua lini pemerintahan, menghapus sistem jahiliyah. Ini secara tahapan-tahapannya, Pak. Tapi kalau contoh-contoh praktiknya, itu boleh kasih contoh. Ya. Tarbiyahnya harus ada khilaf tafsir dan fikih yang terstruktur. Nah, ya. Di ngaji tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ngaji fikih yang terstruktur. Ya. Dari bab fikih yang pertama sampai fikih yang terakhir. Usul fikih dan lain sebagainya, tuntas semua ini masalah fikih. Berikutnya harus ada forum kajian ideologi dan politik Islam. Jadi bagaimana mengatur manusia, mengatur rakyat yang banyak dengan nilai-nilai Islam. Baru yang terakhir, advokasi forum syariah di tingkat lokal. Kalau bahasa kita mungkin perda syariah. Dan di negeri kita, perda syariah sudah berdiri. Di mana itu? Di Aceh, Pak. Perda syariah sudah berdiri. Berarti kan masyarakatnya juga sudah terdiri dengan syariat Islam. Mereka menerima, ya, walaupun pasti ada yang tidak menerima, tapi mereka menerima Aceh, bumi Serambi, Mekah pakai perda syariah yang mengambil dari hukum Islam. Coba kalau perda syariah di Surabaya, banyak yang terima, banyak yang tolak. Banyak yang tolak. Berarti kita naik ke atas nih. Berarti harus masih ada ngaji dulu, ya, pendidikan dulu, tarbiyah dulu, begitu. Kalau enggak akan pernah bisa. Tapi sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya bisa. Coba saya sebutkan ya. Jadi apakah hukum Islam nggak bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Ini saya bawakan pembahasan dari Dr. J.J. Zainuddin. Ini sekarang beliau menjabat ketua Persis, ya. Dr. J.J. Zainuddin. Bukan dari MC, bukan. Ya. Nggak ada itu, beliau ada apa? J.J. Zainuddin dari Persis. Oke, saya karyanya. Nah ini persis dari beliau ini disertasinya tentang politik hukum Islam, termasuk membahas penegakan syariat Islam di Indonesia. Nah, lihat apa yang beliau sampaikan terkait hukum Islam di Indonesia. Jadi ketika beliau ditanya, ya, ini harus paham terutama mahasiswa hukum, Pak. Jadi kita jangan a priori kalau ada bicara hukum Islam, ya. Apakah hukum Islam bisa dilaksanakan di Indonesia? Kata beliau, iya. Dalam disertasi doktoralnya, menurut saya punya bukunya, Politik Hukum Islam dalam Bingkai Negara Pancasila. Secara konstitusional dan sosiologis, hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia. Alasannya apa? Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45. Negara berdasar atas aturan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya. Artinya, negara memberi ruang
kepada pemeluk agama Islam untuk mengamalkan syariatnya, termasuk di bidang hukum publik maupun privat, sejauh tidak melanggar prinsip konstitusi. Maka kata beliau, pelaksanaan syariat Islam di Indonesia bukan dengan jalan revolusi, nggak perlu revolusi, tapi jalur demokrasi dan legislasi yang sah secara konstitusional. Bisa diakomodasi melalui apa? Legislasi lokal, perda syariah, advokasi kebijakan publik, terakhir pendidikan dan sosialisasi nilai Islam. Makanya 5 contoh hukum Islam, ada 14 pada buku beliau. Ini 5 contoh hukum Islam yang menjadi hukum nasional Indonesia, ada 14. Ini 5 contohnya. Pertama apa? Hukum perkawinan Islam. Ini udah jadi hukum nasional, ngambil dari fikih Islam. Zakat sebagai instrumen negara sudah jadi hukum nasional. Hukum waris Islam sudah jadi hukum nasional. Perbankan syariah sudah jadi hukum nasional. Terakhir perda syariah, cuma biasanya umat Islamnya yang nggak mau. Perbankan syariah, bodoh ae, Yosef riba ibu, ya kan? Hukum waris, perempuan dapat separuh, ya kan? Pakai hukum Belanda aja sama rata, ya kan? Zakat, waduh, dikasih ke Basnas, dibuat beli mobil mewah nanti, nah gitu lah, ya kan? Itu kan yang ramai mahal-mahal, ya kan? Ya. Hukum perkawinan Islam juga nggak dipakai. Nikah beda agama ditolak pengadilan agama, mengajukan pengadilan negeri, lolos, Pak. Jadi kayak main-main undang-undang kita ini pada zaman. Ini yang perlu kita dukung, ya. Ini yang perlu kita ingat bersama supaya bahwa bisa ditegakkan. Nggak perlu pakai revolusi, nggak perlu. Kalau Abdul Ala Al-Maududi itu beliau tegas, ya. Hidup harus dengan nilai-nilai Islam. Maka kalau kita lihat kata-kata beliau ini, nah, ini kata-kata itu serem-serem para jemaah, ya. Tapi ini kita jadikan tambahan wawasan aja. Islam wish to destroy all state and government anywhere on the face of the earth which are opposite to the ideology and program of Islam. Islam mengendaki kehancuran seluruh negara dan pemerintah di muka bumi ini yang menantang ideologi dan program Islam. Wah, tegas sekali memang kata-katanya. The objective of Islamic Jihad is to eliminate the rule of an un-Islamic system and establish in state an Islamic system of state rule. Tujuan jihad Islam menghapuskan kekuasaan dari sistem yang tidak Islami dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Islam. Tegas banget. Saya katakan tadi, karena beliau tujuannya revolusi. Tentang syariat dan negara, langsung terjemahnya Pak ya. Dalam negara Islam tidak ada tempat bagi legislasi buatan manusia. Semua fungsi legislatif hanyalah milik Allah. Tentang Al-Quran, ya, beliau, Quran itu bukan kitab teori-teori abstrak. Ia membawa suatu misi, mendorong seseorang untuk bersuara, mengumpulkan manusia di bawah panji kebenaran. Wahada kitabun dakwah wa harakah. Ya, kitab ini kitab dakwah dan kitab pergerakan. Makanya Pak, Abdul Ala Al-Maududi dikritik, Pak. Ya, ini tokoh-tokoh yang kritik ini tokoh-tokohnya kebanyakan dari India juga. Wahiduddin Khan mengkritik Maududi. Katanya Islam terlalu dibawa ke politik, ya, bukan kepada panggilan tauhid hikmah. Javed Gomidi, negara Islam itu bukan kewajiban agama, tapi fokus pada ubudiyah individu. Ya, Deobandi, ini Salafiyah yang ada di wilayah sana India, menuduh Abdul Ala Al-Maududi ini akidahnya menyimpang, disebut tasayyuh, disebut Syiah, bahkan kafir. Ya. Medem
mereka menolak konsep hakimiyah maupun. Jadi memang setiap pemikir, setiap tokoh pasti ada yang kritik. Ya, disinilah kita hanya mengkaji apa yang menjadi pemikiran beliau. Nah, sekarang apakah teodemokrasi bisa diterapkan di Indonesia? Apa relevansi strategi jamaah kecil dengan sektor lokal? Apa sih teodemokrasi para jamaah? Ini istilah populer karena menggabungkan antara teokrasi dan demokrasi. Ya. Jadi kedaulatan mutlak berada di tangan Allah, pelaksanaan hukum dijalankan oleh wakil rakyat yang terikat syariat. Jadi ide beliau itu bukan demokrasi, tapi teodemokrasi, antara teokrasi dengan demokrasi digabung. Apakah bisa teodemokrasi dilaksanakan di Indonesia? Jawabannya banyak tantangan. Karena konstitusi Indonesia itu menjunjung kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Ya, berbeda. Berikutnya, Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, mengakui 6 agama. Keragaman agama dan mazhab di Indonesia menjadikan penerapan satu sistem hukum agama sebagai sebuah hukum negara sulit diterima oleh semua pihak. Jadi teodemokrasi susah. Pemikiran Abu Al-Maududi susah diterapkan di Indonesia. Cuma kita perlu tahu nilai-nilai teodemokrasi tetap relevan secara substansial. Ya, prinsip keadilan, kesetaraan, syuro, amar ma'ruf nahi munkar bisa diadopsi dalam sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia bisa disebut demokrasi yang berketuhanan, dibatasi norma agama dan moral para jamaah. Ya, jadi walaupun teodemokrasi tidak dapat diterapkan secara penuh sebagai sistem negaraan, tapi nilai-nilainya dapat diinternalisasi dalam demokrasi Pancasila. Berarti wakil rakyatnya harus religius, harus berupaya menegakkan nilai-nilai Islam. Wakil rakyat yang religius dipilih oleh masyarakat yang religius juga, kan begitu ya? Masyarakat yang Islami, wakil rakyat yang Islami, insya Allah negerinya tetap negeri Pancasila, tetapi menjalankan kebijakan dengan nilai-nilai Islam. Kapan itu terjadi? Jangan dipikir Pak, yang penting kita terus berusaha. Kayaknya nggak di zamannya Wapres Mas Gibran, enggak para jemaah ya. Insya Allah masih lanjut lagi, kita usaha terus. Yang penting jangan sampai masyarakat anti dengan Islam. Justru dengan Islam solusi terbaik, dengan Islam menguatkan negara, dengan Islam justru melindungi semua umat beragama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.